Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan desa. Namun sebelum itu, yuk kita lihat video tentang Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Uang bentuk tak puas palangka aku ni celewu pulang pisau eka nyandehan uang jalanan kakare tunda jalan pulang pisau saran sungai kahayan imangun lulu bakasuran akan kaleka anaknya suharian belum mangat tuntang pakar pulang pisau lewuje bahadat eka ulu belum hapakar asal kita halajur uang karakat menggatang kudus ande hapakar. Setelah kita melihat video tentang Kabupaten Pulang Pisau, yuk kita lanjut lagi ke pembelajaran kita tentang laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri ini berisi tentang bagaimana penganggaran desa, penata usahaan desa sampai dengan pelaporan keuangan desa. Laporan keuangan desa itu sendiri terdiri dari beberapa jenis laporan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, kemudian neraca atau biasa disebut dengan laporan kekayaan milik desa, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Saat ini desa dibantu oleh aplikasi Sisco UDES yang dikembangkan oleh BPKP untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Isi dari Sisco UDES itu mulai dari penganggaran, penata usahaan sampai dengan pelaporan keuangan desa. Nah, untuk laporan keuangan desa, dalam hal ini khususnya adalah laporan realisasi anggaran, fitur yang ada pada Sisco UDES itu sudah sangat lengkap, antara lain laporan realisasi APBDes, laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, laporan realisasi anggaran bulanan tribulanan, laporan realisasi anggaran semesteran, dan yang terakhir adalah laporan realisasi APBDes semesteran. Kita akan melihat pada aplikasi Sisco UDES di mana posisi laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu terletak pada menu laporan, kemudian pembukuan. Nah, di sini kita lihat di sini berbagai macam fitur dari laporan realisasi anggaran dan juga laporan kekayaan milik desa. Dalam penyusunan laporan keuangan, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah tidak kesulitan karena sudah dibantu oleh Sisco UDES, di mana pada penata usahaan apabila Bapak Ibu sekalian sudah mengisinya, maka akan secara otomatis tersaji sebagai laporan keuangan desa. Akan tetapi yang Bapak Ibu harus cermati adalah kevalidan atau kebenaran dari nilai laporan keuangan tersebut. Bapak Ibu sekalian harus melakukan pengecekan angka atas laporan keuangan tersebut. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah pastikan bahwa belanja laporan realisasi anggaran itu sama dengan BKU belanja. Kemudian pendapatan laporan realisasi anggaran itu sama dengan BKU pendapatan. Nah, untuk Sisco UDES, hal itu sudah tidak usah diragukan lagi karena jelas BKU belanja akan sama dengan laporan realisasi anggaran pada akun belanja. Sedangkan BKU pendapatan itu akan pasti sama dengan pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Nah, yang harus dicermati adalah langkah ketiga, yaitu pastikan silpa itu sama dengan kas di bendahara baik bank maupun kas tunainya Bapak Ibu sekalian. Silpa akan sama dengan kas di bendahara apabila pajak secara keseluruhan sudah dilakukan penyetoran. Nah, sekarang kita lihat pada Sisco UDES. Pada Sisco UDES, pada posisi penata usahaan yang ada pada fitur laporan, kemudian kita pilih penata usahaan.
Nah, di situ kita cek dulu di pendapatan atau di penerimaan. Kita cek melalui buku pembantu penerimaan. Nah, kemudian kita pilih bulannya. Karena ini saya ambil sampai dengan triwulan 3, maka kita pilih sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian pilih lokasinya. Nah, kita cetak. Kita perbesar. Kemudian kita cek pada laporan realisasi anggaran pada menu laporan, pembukuan. Kita lihat pada laporan realisasi anggaran desa. Kita pilih tanggalnya, jangan lupa di September tanggal 30. Kemudian lokasi, jangan lupa untuk klik anggaran perubahan, baru setelah itu cetak. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah menu laporan realisasi anggaran. Nah, pada kolom pertama itu adalah kode rekening, kemudian uraian itu berisi tentang akun-akun, kemudian anggaran ini isinya adalah APBDes Bapak Ibu sekalian. Nah, kita cermati pada kolom realisasi. Nah, di sini jumlah pendapatan adalah 1062955 Nah, pada buku pembantu penerimaan juga sama, 1062955 sudah sama. Berikutnya kita cek untuk posisi pengeluaran. Nah, pada posisi pengeluaran kita cek pada register SPP pengeluaran, sama dengan tanggalnya yang seperti sebelumnya pendapatan, yaitu pada tanggal 30 September 2021. Nah, kemudian kita klik cetak. Kita ambil nilai saldonya saja pada posisi halaman kedua dari terakhir. Di sini nilai saldonya adalah 1058 025 360. Kemudian kita cek pada laporan realisasi anggaran kita 1058 025 360. Sama. Langkah ketiga itu adalah kita harus melakukan pengecekan silpa. Kita pastikan sama dengan sisa kas baik di bank maupun pada kas tunai Bapak Ibu sekalian. Nah, cara pengecekannya kita menggunakan 3 macam dokumen. Yang pertama adalah buku kas umum yang ada pada menu penatausahaan Sisko UDES. Kita cetak. Kita lihat pada halaman terakhir. Di sini menunjukkan bahwa kas tunai Bapak Ibu sekalian itu adalah sebesar Rp4.930.335. Sedangkan kas di bank itu 0. Kemudian yang kedua kita cek dengan menggunakan laporan realisasi anggaran pada posisi bottom line atau pada posisi silpa ini. Nah, paling bawah sendiri ini sama seperti pada BKU, yaitu Rp4.930.335. Nah, dokumen ketiga yang kita gunakan adalah laporan dari rekening koran Bapak Ibu sekalian. Rekening koran ini bisa diminta pada bank yang mengelola giro Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat pada posisi saldo akhir itu menunjukkan adanya saldo bank sebesar Rp106.326.934. Nah, berarti kita harus melakukan pengecekan pada transaksi rekening koran itu dengan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum Bapak Ibu sekalian. Dalam penatausahaan kepelaporan keuangan itu biasanya memang ada 2 masalah utama. Yang pertama adalah kas di bank yang tidak sesuai, dan yang kedua adalah kas tunainya tidak sesuai. Pada pelatihan kita saat ini kita menghadapi pada permasalahan pertama, yaitu kas di bank tidak sesuai. Nah, solusi permasalahan dari ketidaksesuaian kas di bank dengan BKU itu adalah menggunakan beberapa cara berikut ini, yaitu buka buku pembantu bank pada Sisko UDES. Kemudian kita cek satu persatu baik posisi kredit maupun posisi debitnya. Kemudian kita samakan rekening koran dengan buku pembantu bank pada Sisko UDES. Sekarang kita praktekkan tahapan solusi tersebut ke dalam Sisko UDES. Yang pertama adalah kita buka dulu buku pembantu bank, kita cetak.
kemudian kita buka rekening koran. Nah, kita samakan. Yang disamakan adalah buku pembantu bank pada Siska UDES berkiblat pada rekening koran dari Bank Giro Bapak Ibu sekalian. Cara menyamakannya adalah kita lihat pada posisi setoran. Setoran ini kita bandingkan angkanya dengan rekening koran pada posisi kredit. Saya ulangi sekali lagi. Kita cek dari buku pembantu bank pada posisi setoran. Ini kita samakan dengan rekening koran pada posisi kredit. Jangan terbalik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setoran kita samakan dengan posisi kredit. Kita cek satu persatu. Setelah kita samakan antara rekening koran dengan buku pembantu bank yang ada pada Siska UDES, kita tandai pada rekening koran mana yang angka yang tidak sama. Nah, kemudian selanjutnya kita cek pada posisi penarikan. Kita bandingkan dengan rekening koran pada posisi debit. Kita cek dan kita tandai mana yang tidak sama. Setelah kita tandai pada posisi angka yang belum sama, selanjutnya adalah kita koreksi pada aplikasi Siska UDES. Cara pengkoreksiannya adalah masuk ke data entry, kemudian penata usahaan, kemudian kita masuk ke penerimaan desa. Kita mulai dari penerimaan dulu. Nah, kita masuk ke penerimaan bank. Nah, di sini kita tambahkan pada tanggal 31 Januari karena terdapat bunga bank yang belum dicatat sebesar 2305. Kita akan memasukkan itu ke dalam aplikasi Siska UDES. Kita ketik dulu untuk nomornya, kemudian tanggalnya, kemudian ini bunga banknya, kita pilih juga rekeningnya. Nah, kemudian setelah itu kita simpan. Nah, kemudian kita masuk ke bunga bank, kita tambahkan di sini. Kita ambil kode rinciannya karena di sini masih belum ada. Kita masukkan sementara pada posisi dana desa. (2305). Nah, Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin buat kode rekening untuk bunga supaya nanti tidak kedepannya tidak akan menyulitkan kita untuk menyesuaikan dengan aplikasi dan rekening koran. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita tutup, kita tambahkan lagi. Kita lihat lagi tanggal 2802 ada bunga lagi. Kita pilih rekeningnya, kemudian kita simpan. Nah, kita tambah lagi, kita masukkan sementara di DD dulu. Ini bisa kita copy paste ke dalam Siska UDES. Nah, tanggal berapa lagi nih? Tanggal 31 bulan 3. Kita pilih bank, jangan lupa. Kemudian kita simpan.
Kita simpan. Nah, kemudian kita cek lagi yang belum sama mana. Ada penerimaan DD tanggal 4 bulan 4. Kita cek tanggal 4 bulan 4. Nah, di sini ternyata penerimaan DD-nya, dana desanya tahap 1 itu dicatat hanya sebesar 104. Padahal seharusnya 208 juta. Kita ubah dulu, kemudian kita simpan. Nah, ini untuk sisi penerimaan. Nah, selanjutnya bagaimana mengkoreksi pada posisi pengeluaran atau pada posisi debit pada rekening koran. Nah, kita lakukan langkah yang sama, penatausahaan. Kalau tadi kita masuk ke penerimaan desa, ini sekarang kita masuk ke mutasi kas. Karena ini sebenarnya yang salah itu adalah transfer atau pengambilan cek dari rekening koran ke kas yang ada di tunai Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke pengambilan. Pengambilan di sini seharusnya 55 juta, tapi dicatat pada bulan 4 pada tanggal 4 bulan 5 dicatat sebesar 57 juta. Nah, kita ubah dulu. Kita samakan menjadi 55 juta, kemudian kita simpan. Kita tutup. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan pada buku pembantu bank. Masuk ke laporan, kemudian penatausahaan, kita masuk ke buku pembantu bank. Kita pilih tanggalnya dulu sampai dengan 30 September. Kemudian kita pilih lokasi, setelah itu cetak. Nah, di sini lihat bunga sudah masuk. Kemudian pendapatan sudah kita koreksi juga. Ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita cek pada posisi penarikan. Nah, penarikan sudah sama. Nah, kita cek pada posisi saldo akhir apakah sudah sama dengan rekening koran. 106326934 1063269. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kok kas di bank tidak sesuai dengan kas yang ada di dalam Siskeudes. Antara lain yaitu double catat atau kurang catat pendapatan transfer di Siskeudes. Kemudian bunga bank yang tidak dicatat sebagai pendapatan. Dan yang ketiga adalah kesalahan pencatatan pada posisi penarikan. 3 penyebab ini sebagian besar terjadi pada saat kemarin dilakukan pembelajaran dengan desa-desa. Permasalahan yang kedua adalah saldo kas tunai yang tidak sesuai. Solusi dari permasalahan ini adalah kita buka dulu buku pembantu kas tunainya yang ada pada Siskeudes, kemudian cek pada posisi penerimaan, bandingkan dengan kolom debit pada rekening koran. Nah, kalau ternyata itu sudah sama, maka cek kembali pencatatan BKU belanja Bapak Ibu sekalian, bandingkan dengan bukti belanjanya. Siapa tahu ada kekurangan pencatatan belanja atau ada lebih catat belanja di situ. Nah, kemudian jangan lupa kalau Bapak Ibu melakukan pemungutan pajak, pastikan bahwa BKU juga sudah mencatat pajak di situ dan sudah disetorkan ke kas negara untuk uangnya. Beberapa penyebab dari kas tunai yang tidak sesuai itu disebabkan karena adanya kelebihan atau kekurangan pencatatan penerimaan, yaitu pencairan dari rekening giro ke kas tunai.
Kemudian adanya kelebihan atau kekurangan pencatatan belanja pada buku kas umum. Bapak Ibu mungkin terlewat 1 atau 2 kwitansi, atau bahkan kelebihan 1 atau 2 kwitansi, bisa double catat juga bisa. Dan yang terakhir adalah tidak tertibnya pencatatan dan penyetoran pajak. Sekedar tips untuk Bapak Ibu sekalian, supaya kas tunai itu mudah untuk melakukan pendeteksian kesalahan dan juga mudah untuk dikendalikan, itu buatlah buku kendali kas dengan menggunakan buku manual berupa Excel. Nah, Excel ini nantinya akan dijadikan sebagai data pembanding dengan buku pembantu kas tunai pada Sisko UDES. Buku manual ini akan mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan revisi atas buku kas umum yang ada pada Sisko UDES. Kita masuk ke laporan yang berikutnya, yaitu laporan kekayaan milik desa atau biasa disebut dengan laporan neraca. Laporan kekayaan milik desa ini terdiri atas aset lancar, kemudian investasi, kemudian aset tetap, dan yang terakhir adalah kewajiban dan ekuitas. Aset lancar itu apa? Aset lancar itu adalah aset atau benda berwujud, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk persediaan, yang mempunyai nilai ekonomis kurang dari 1 tahun atau pemanfaatannya kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi Bapak Ibu sekalian di sini bisa dikategorikan sebagai penanaman modal. Misalkan desa memiliki BUMDes. Nah, di situ desa melakukan penanaman modal dengan menggunakan dana desa. Nah, disitulah Bapak Ibu harus mencatatnya pada posisi investasi. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu adalah benda berwujud yang pemanfaatannya atau umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang terakhir adalah kewajiban dan ekuitas. Kewajiban di sini adalah hutang, ekuitas ini adalah kekayaan atau modal. Seperti apa sebenarnya format dari laporan kekayaan milik desa? Itu bisa kita lihat di Sisko UDES. Kita lihat pada laporan, pembukuan, kemudian kita lihat di sini adalah laporan kekayaan milik desa. Kita tentukan tanggal seperti biasa, lokasi, dan kita cetak. Nah, di sini kita lihat adalah ada aset lancar, kemudian investasi, kemudian aset tetap, yang terakhir adalah kewajiban dan ekuitas. Ini adalah bentuk dari laporan kekayaan milik desa. Yang berikutnya adalah aset lancar yang sangat jarang dicatat. Ini kami temukan karena melakukan pembelajaran dengan desa di Kabupaten Pulang Pisau, beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, yaitu persediaan Bapak Ibu sekalian. Persediaan ini jarang dicatat karena dianggap nol gitu saja. Jadi persediaan itu apa Bapak Ibu sekalian? Persediaan itu adalah barang-barang pakai habis. Contohnya adalah alat tulis kantor, bahan kebersihan, BBM, pupuk, dan lain-lain. Pencatatannya kapan? Dilakukan pada akhir periode pelaporan. Contohnya adalah tanggal 31 Desember. Nah, Bapak Ibu cukup melakukan pemeriksaan, melakukan pengecekan berapa sisa dari barang-barang persediaan itu. Kalau sudah ketemu berapa sisanya, catat dalam berita acara stok opnam dan diberi nilai rupiah. Lah, kalau harganya lupa atau mungkin bukti pembeliannya sudah tidak ada, catat berdasarkan harga sekarang. Bapak Ibu di mana mencari informasinya? Bisa di toko, bisa secara online, atau bahkan bisa nanya sama misalkan kayak distributor atau apa. Nah, catat sesuai dengan harga sekarang. Kalau sudah dicatat sesuai dengan harga sekarang, kemudian ketemu nilai totalnya berapa pada berita acara stok opnam, bubuhi tanda tangan kepala desa dan
pengurus barang kalau ada, kalau tidak ada ya cukup bubuhi tanda tangan kepala desa saja untuk mengesahkan nilai persediaan itu. Setelah dilakukan pencatatan pada berita acara stok 6, kemudian tugas berikutnya adalah masukkan persediaan tersebut ke dalam aplikasi Cisco UDES. Bagaimana cara memasukkannya? Yaitu dengan melakukan jurnal. Jurnalnya di mana? Di jurnal penyesuaian berikut ini. Masuk dulu ke Cisco UDES, kemudian berikutnya kita masuk ke data entry, pembukuan, kemudian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian di sini kita klik tambah, kita cek tanggalnya, tanggal 31 Desember, kemudian kita isi nomor buktinya, karena ini jurnal pertama berarti kita klik pertama, bulannya kita pakai bulan 12. Nah, di sini ada kode desa, kemudian tahunnya 2021. Kita ketik persediaan. Nah, setelah itu simpan, kemudian tambah di sini, kita ubah dulu, tambah. Nah, di sini ada banyak sekali akun. Nah, kita pilih akun neraca. Pilih akun neraca, kemudian kita pilih yang pertama, misalkan ada persediaan alat tulis kantor sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita pilih alat tulis kantor. Kita pilih akunnya pada posisi debit 1 juta rupiah. Kemudian simpan, ubah, tambah. Kemudian kita tambahkan berikutnya adalah alat bahan kebersihan. Kita pilih, kemudian kita ketik nilainya misalkan 250.000. Kita simpan, tambah lagi. Misalkan yang berikutnya adalah alat bahan material, kita pilih. Misalkan di situ pupuk, kita masukkan ke situ sebesar misalkan 500.000, kita simpan. Nah, kemudian kita tambah lagi pada posisi ekuitas, kita pilih, kita letakkan nilainya pada kredit sebesar 1.750.000. Nah, kita simpan. Setelah itu, kalau kita ingin memasukkan jurnal ini ke dalam laporan kekayaan milik desa, kita harus posting. Kita klik posting. Kalau mau merubah, kita unposting dulu, baru setelah itu dirubah. Misalkan angkanya salah atau seperti apa, kita unposting dulu, baru setelah itu dirubah. Nah, sekarang kita tutup. Transaksi berikutnya yang jarang sekali dibukukan oleh desa itu adalah reklas dan hibah aset tetap. Reklas ini biasanya dari barang jasa ke aset tetap atau sebaliknya. Nah, untuk hibah ini bentuknya biasanya berupa aset tetap yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya misalkan desa melakukan pembangunan MCK di lahan masyarakat atau di lahan perorangan. Nah, itu desa tidak bisa mengakui itu sebagai aset miliknya desa karena dibangun di lahan milik orang lain. Nah, sebaiknya aset tetap tersebut dilakukan penghibahan kepada yang pemilik lahan tersebut. Atau mungkin sebaliknya, desa menerima hibah berupa misalkan lahan dari masyarakat untuk diberikan kepada desa. Nah, itu harus dilakukan pencatatan juga. Nah, untuk yang pertama pada reklas aset tetap dari belanja barang jasa ke aset tetap, itu biasanya terjadi karena desa salah melakukan penganggaran. Contoh, misalkan desa itu membeli laptop dengan menggunakan belanja barang jasa. Laptop di sini termasuk kategori belanja modal. Seharusnya dianggarkan pada belanja modal. Nah,
Namun karena sudah terlanjur dilakukan pembelian laptop, sehingga mau tidak mau desa harus melakukan koreksi atau penyesuaian. Bagaimana caranya? Caranya adalah sama dengan pada saat kita membuat jurnal persediaan. Yang pertama adalah masuk ke data entry, pembukuan, kemudian penyesuaian. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita tambah, misalkan dilakukan pada pengakuannya pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita input nomor buktinya. Sama caranya, kita pilih akun neraca, kemudian kita cari aset tetap yang masuk kategorinya. Nah, di sini kita masuk ke komputer. Kita pilih komputer. Di situ misalkan harganya adalah 7 juta. Kita tambahkan di situ. Nah, kemudian kita tambahkan lagi pada posisi ekuitas. Kita pilih. Nah, di sini 7 juta. Kita simpan. Nah, kita lakukan pemostinan supaya ini masuk ke dalam neraca. Nah, untuk melakukan reklas dari aset tetap ke belanja barang jasa, atau di situ dalam hal ini adalah kesalahan penganggaran karena seharusnya dibelanjakan dalam bentuk barang jasa, tapi pembelanjaannya melalui belanja modal sehingga tercatat sebagai aset tetap. Itu dilakukan penjurnalan sebaliknya. Kalau tadi itu adalah kita pengakuan aset tetap adalah aset tetap debit kemudian ekuitas kredit. Nah, sekarang kalau itu jurnalnya adalah kita hendak mengeluarkan aset tetap, maka aset tetapnya diletakkan pada kredit, ekuitasnya di debit. Nah, begitu juga untuk hibah. Hibah aset tetap itu sama jurnalnya, hanya di situ keterangannya dibikin berbeda. Jadi hibah itu di dalam, kalau tadi kan kita keterangan kita menyampaikan di situ ada reklas aset tetap dari belanja barang jasa. Nah, kalau hibah di situ keterangannya berubah. Hibah berupa apa dengan nomor perjanjian hibahnya berapa. Nah, di situ perbedaannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih juga sudah menonton YouTube channelnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita akan melihat sebuah video yang sangat menginspirasi kita terkait dengan sebuah desa yang melakukan inovasi dengan menggunakan dana desanya untuk membuat desa tersebut menjadi sentra bagi destinasi wisata. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian guna memanfaatkan dana desa seoptimal mungkin. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat BUMDes. Bertemu kembali di channel kita BUMDes TV. Hari ini kita akan belajar tentang 7 wisata desa inspiratif di Yogyakarta. Tetapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah video ini agar sahabat tidak ketinggalan video-video BUMDes berikutnya. Sahabat BUMDes, mengapa menjadi desa wisata begitu diidamkan banyak desa? Itu karena menjadi desa wisata bisa menciptakan banyak lompatan, terutama ekonomi. Menjadi desa yang ramai dikunjungi wisatawan
Sama saja mendapat rezeki nomplok karena didatangi orang-orang yang sedang bersenang-senang dengan segepok duit dalam genggaman. Bayangkan, ribuan orang datang ke desamu dengan riang gembira dan telah menyiapkan uang untuk menyenangkan diri mereka. Anda tinggal menyediakan apa saja yang akan membuat mereka merasa gembira, baik produk maupun jasa. Berikut ini adalah 7 objek wisata di Yogyakarta yang berada di pedesaan dan hampir semuanya dikelola oleh BUMDes bersama kelompok masyarakat wisata. 1. Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. 5 tahun lalu tidak ada orang yang tertarik datang ke tempat ini. Letaknya yang berada di puncak pegunungan dan dikepung hutan pinus membuat desa ini lebih akrab dengan cerita seram hantu hutan. Belum lagi tanahnya yang berbukit-bukit sehingga sektor pertanian tidak bisa dijadikan mata pencaharian oleh warganya. Pendeknya, tidak ada alasan apapun untuk berkunjung ke sana. Tetapi itu dulu, ini semuanya berbeda. Sekarang ini Desa Muntuk adalah salah satu desa yang paling banyak dikunjungi wisatawan di kawasan Yogyakarta. Hutan pinus yang bertahun-tahun identik dengan suasana yang seram itu, ini malah menjadi magnet wisata luar biasa. Ini ada lebih dari 10 objek wisata alam di desa ini dengan kunjungan paling sepi sekitar 5.000 orang sehari. Bayangkan 5.000 orang sehari. Itu hari yang paling sepi. Misalnya saja hari Senin, hujan deras dan anak-anak sekolah sedang ujian. Salah satu objek wisatanya adalah Puncak Becici, wisata hutan pinus yang beberapa tahun lalu dikunjungi oleh Barack Obama dan keluarganya. Anda pasti tahu Barack Obama, bukan? Jika orang yang pernah menjadi presiden Amerika saja berkunjung, maka sudah pasti tempat ini memiliki sesuatu yang luar biasa, bukan? Begitu ramainya desa ini, sehingga ratusan anak muda ini tak perlu lagi ke kota untuk mencari kerja. Mereka bekerja mengelola objek wisata, mulai dari penjaga parkir, petugas loket, pemandu wisata, hingga menjadi sopir mobil jeep pengantar wisatawan keliling berbagai objek wisata. Belum lagi kelompok ibu-ibu yang dibanjiri pesanan konsumsi rombongan wisata. Hanya dalam beberapa tahun saja, Desa Muntuk menjelma menjadi desa nan sejahtera. 2. Desa Mangunan. Berdekatan dengan Desa Muntuk tetapi memiliki sajian wisata yang berbeda. Desa ini dianugerahi lembah, tebing, dan jurang yang dalam sehingga menciptakan pemandangan aduhai yang akan memikat hati semua orang. Jika subuh tiba, lautan kabut akan mendekap seluruh permukaan desa ini sehingga membuat Anda seperti berada di atas awan. Inilah desa yang sering dijuluki Yogyakarta lantai 2 karena ketinggian dan kabutnya yang luar biasa. Karena keunikan itu yang membuat Mangunan dibanjiri wisatawan pada waktu subuh dan matahari terbit serta sore hari. Meski siang hari juga tetap ramai seperti objek lainnya. Hanya dalam beberapa tahun, Mangunan mengalami lompatan ekonomi yang sangat terasa bedanya. 3. Tebing Breksi. Inilah tempat wisata di Yogyakarta yang mencatat jumlah kunjungan sangat fantastis pada 2018 lalu. Tercatat lebih dari 1 juta orang datang ke tempat ini sepanjang tahun. Bayangkan, lebih dari 1 juta orang. Jika satu orang membelanjakan 2.000 saja, maka sama saja 20 miliar rupiah datang ke tempat ini dalam setahun. Uang itu tersebar mulai dari parkir, kuliner, hingga pembelian aneka souvenir, berfoto bersama, dan sebagainya. Terletak hanya sekitar 7 km sebelah selatan Candi Prambanan yang termasyhur itu, kini Breksi dikelola oleh BUMDes Sambirejo, tempat objek ini berada. 4. Gunung Api Purba, Langgeran.
setelah tertidur selama 60 juta tahun, ke Gunung Batu yang bersemayam di desa ini kini menjadi salah satu objek wisata yang paling kondang di Yogyakarta. Tercatat sebanyak 150 ribuan orang datang ke desa ini menikmati beberapa objek yang dikembangkan Karang Taruna dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di bawah BUMDes Ngelanggeran seperti air terjun Kedung Kandang, Embung Ngelanggeran, Gria Coklat, dan sebagainya. Hasilnya, lebih dari 100 anak muda Ngelanggeran tak perlu lagi mencari kerja ke kota. Mereka aktif mengelola objek wisata, mulai dari pemandu, pengelola transportasi wisata, hingga petugas kebersihan gunung. 5. Puri Mataraman adalah kebun bunga di Kampung Drono, Tridadi, Sleman. Hamparan tanah desa disulap menjadi kebun bunga aneka warna menyejukkan jiwa. Setiap hari, ratusan orang datang membanjiri tempat ini sekaligus menikmati sajian kuliner iwak tali dan berbagai fasilitas outbound yang dikembangkan BUMDes Tridadi. Puri Mataraman adalah salah satu ikon wisata di Sleman kini. 6. Goa Pindul adalah sungai bawah tanah yang mengalir memasuki gua alami nan eksotis. Anda bisa menikmati indahnya stalaktit-stalagmit dengan mengendarai ban dalam atau river tubing di dalamnya. Keren bukan? Gua Pindul adalah salah satu objek wisata favorit di Kabupaten Gunung Kidul yang jumlah kunjungannya seringkali membludak setiap hari libur tiba. Gua ini sedang dalam proses pengelolaan oleh BUMDes dan kelompok masyarakat pengelolanya. 7. Wisata malam Hutan Pinus Pengger. Terletak di Desa Terong, Delingo, hanya beberapa kilometer dari Gunung Api Purba Ngelanggeran. Inilah salah satu tempat wisata yang memiliki pemandangan luar biasa di malam hari. Apa pasal? Soalnya Anda bisa menyaksikan hamparan lautan lampu kota Yogyakarta dari tengah hutan pinus di tempat ini. Secara bersamaan, karena letaknya di daerah yang tinggi, Anda juga bisa menyaksikan bentangan langit berlautan bintang di atasnya. Pengger seperti mempertemukan lautan lampu kota Yogyakarta malam hari dengan gemerlap bintang di langit di atasnya. Pengger adalah kawasan wisata yang sangat ramai jika sore hingga malam hari tiba. Menjadi salah satu tempat wisata favorit di Yogyakarta. Itulah 7 tempat wisata yang merubah ekonomi warga desanya menjadi jauh lebih sejahtera di Yogyakarta. Hasilnya, desa-desa yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai desa tertinggal, desa miskin, hingga desa penghasil TKI, kini menjadi desa yang mampu menyediakan lapangan kerja dalam skala yang besar bagi penduduknya. Anda bakal sangat ketinggalan zaman jika tidak berkunjung ke tempat-tempat ini. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat yang sedang atau akan datang ke Jogja. Jangan lupa untuk mampir ke sekolah BUMDes, tempat paling asik untuk belajar membangun kemandirian desa. Salam